Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil muradi. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang tidak diberikan kepada manusia lain, juga nikmat sehat, juga kesempatan, sehingga kita bisa terus dawam, tidak bosan-bosannya melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Tidak semua orang pada maghrib ini bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah, tapi kita semua alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakannya. Tak lupa salawat beserta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa hidup sudah masuk bulan Januari Masehi. Semua orang kalau bulan Masehi, termasuk umat Islam, hafal urutannya dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hafal semuanya. Tapi tidak sedikit juga orang yang lupa, mungkin juga melupakan bulan-bulan kita, bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam. Sama, isna asyara syahron, 12 bulan. Saya yakin sebagian kita ada yang lupa atau yang sudah hafal. Kadang pabaliut, kadang pacampur jeung bahasa Sunda, padahal teh aya. Kalau bulan Islam itu dimulai dari bulan Bapak Muharram, terus Sopar, terus teu aya bulan Mulud.
Mulud buat seorang Islam itu. Cek orang Islam, cek orang Sunda, mulud. Makanya disebut dengan muludan. Maulid atau dalam Islam disebut dengan Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rojab. Terus Ruah. Saban. Setelah Saban puasa. Nah, ya bulan puasa. Ramadan. Nah, setelah Ramadan apa? Syawal. Setelah Syawal Zulqa'dah, Apit. Baru Zulhijjah, Rayagung. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, inilah bulan-bulan Islam yang harus dipahami oleh kita dan insya Allah akan mendapatkan pahala itu khusus. Kan itu bulan-bulan Allah ya. Jadi jangan kebalik. Tidak salah juga kita hafal bulan nasional, bulan dunia nggak jadi masalah. Nah, tapi kita sebagai umat Islam juga diharapkan dan bahkan ada yang mengharuskan harus itu. Maknya poho karena bulan sorangan apalagi sekarang sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan kalau gak salah bertepatan dengan Maret gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah itulah ya jamaah umumullah. Nah waktu hidup terus berputar. Apa yang akan dilakukan oleh diri kita dalam menikmati hidup ini? Allah hanya memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini dengan kalimat wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Pikirkan akhirat. Pikirkan akhirat. Sehingga kalimatnya ibtaghi, cari. Bukan mencari atau dicari, carilah, menunjukkan kepada fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan kepada perintah. Kedah, harus. Al-amru lil wujub. Yang namanya fi'il amar itu pekerjaan yang menunjukkan kepada wajib. Jadi cari itu, carilah itu adalah menunjukkan kepada kalimat atau kata wajib. Apa arti wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala balasan jika dilakukan, disiksa berdosa jika ditinggalkan. Jadi wajib itu kebalikan dari haram. Kalau haram mah dilakukan dosa, disiksa, ditinggal justru berpahala. Nah, jadi kita yang meninggalkan yang haram-haram yang sudah kita ketahui, harta haram itu ya ditinggalkan oleh diri kita. Cara mencari yang haram itu ditinggalkan oleh diri kita, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan dengan wajib ini, maka tidak boleh tidak. Di samping akan mendapatkan pahala, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtagi, apa yang harus dicari? Fima atakallahu darul akhirah. Ternyata kalimatnya bukan dunia heula. Ya kan? Di Al-Qasas ini. Karena apa? Mumpung kita masih hidup, bisi kaburu maut. Jadi aji mumpungnya itu apa? Ketika masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini dijadikan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Makanya orang-orang beriman itu ya yang menjadikan dunia ini hanya sekedar tipuan saja, enggak mau tertipu dengan dunia ini. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
tidaklah aku ciptakan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Lobatan kata ripu ayeuna. Terus urusan duit, dunia, harta, tahta, terus muter yang tidak akan pernah selesai. Beda dengan orang-orang yang yakin akan kehidupan akhirat, diri nate bakal maut suatu saat, entah kapan, entah di mana, dalam keadaan apapun nggak tahu. Dia ketika diberikan kesempatan hidup, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Saya ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan cara apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat fardu saja, Pak, melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Termasuk apa? Thalabul ilmi. Sekarang banyak orang-orang yang hoream Pak dengan ilmu teh. Bisa jadi hoream, bisa jadi tersep. Ustaz eta mah kitu. Nah, makanya jamaah dulu ya, saya ngajak kepada diri, kepada jamaah sekalian, hindari yang namanya tidak resep mendengarkan tausiah dari siapapun ustadznya. Kalau sudah muncul rasa tidak resep, tersenang, teresep, sama dengan benci itu, hasad itu. Makanya pantas Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar kan, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, tersep kepadamu Muhammad, dialah yang terputus pahalanya. Coba bayangkan Pak. Jadi kita dilarang untuk membenci, tersep, abatur Pak. Apalagi dalam hal urusan pi akhirateun. Ngaji mah ngaji we palah. Beda paham teu nanaon da geus di dituna. Nanti kalau sudah banyak mencari ilmu, mengaji, justru kita yang muncul adalah tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi kepada antar umat seagama. Gitu Pak. Biarlah beda-beda dikit, karena furu'iyah cabang-cabangnya saja sama-sama ibadah, sholatnya mah beda dikit, nggak apa-apa, punya sama-sama dalil. Karena apa? Allah menjamin dalam Al-Quran bahwa Allah yang akan memberikan putusan nanti di yaumul akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan, bukan manusia. Ya. Nah, jadi kita kalau sering mencari ilmu, mendengarkan tausiah dengan tidak bosan-bosannya, walaupun kan gitu-gitu wae kan yang nama tausiah mah kan. Ayo orang laksanakan kebaikan. Jangan melaksanakan perbuatan salah, kan paling gitu-gitu aja sebetulnya. Ayo semangatlah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Janganlah paling begitu aja sebetulnya. Jangan melanggar aturan Allah. Ya kesimpulannya mah kan saya sering bilang, nitah bener nyarek, salah kan begitu. Tapi orang-orang yang menyadari akan kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan dari Allah yang akan digunakan oleh dirinya sebagai kesempatan untuk beribadah, maka dia yang ada apa? Ghirah. Ghirah itu apa? Semangat. Jadi mumpungnya itu bukan mumpung piduitan. Bukan. Mumpung apa? Mumpung masih hidup. Mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita semua. Jadi istilahnya kalau orang-orang yang memang sudah menyadari akan arti kehidupan ini, hidup gini-gini aja, muter terus, suatu saat pasti akan berakhir terus aja. Emang begitulah kehidupan. Yang beraktivitas mencari kehidupan dunia, yang punya majikan, suatu saat kan berhenti juga kan. Jadi purna bakti, makanya sayang gitu kan bagi orang-orang yang sudah purna bakti. Dikasih uang terus sama pemerintah syariatnya. Kalau tidak digunakan untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, kudu capek. Danggu-danggu juga kalau udah purna bakti mah kaudag bak kalau kacapen aya ripuh nyalira. Makanya saya juga lihat di satu masjid penuh masjid oleh orang-orang yang purna bakti. Rek naon deui senang begitu. Makanya jadilah kesempatan. Karena apa? Ketika di akhirat banyak orang-orang yang menyesal karena dia tidak memanfaatkan kehidupan dunia ini sebagai majro'atul akhirah. Kan dunia ini sebagai majro'ah Pak. Apa itu majro'ah? Tempat bercocok tanam, tempat capek kan? Sholatnya capek Pak, capek seorang manusia
Kenapa kita tetap melaksanakan? Satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu iman mah moal kadieu, Pak. Saya juga sama lamun teu iman mah moal ngalaksanakeun gini. Tapi ada harapan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang sudah memikirkan tentang kehidupan akhirat dengan melaksanakan ibadah amal soleh dengan sebaik-baiknya, maka dunia pasti ngikutin, pasti itu mah.